Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat kita ini, di majelis taklim kita, yaitu Majelis Taklim Riyadul Jannah. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita ini, ya Allah, dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, dosa-dosa guru yang melajari kita diampuni Allah Ta'ala, dosa kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Ta'ala, dikabulkan hajat kita berataan, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan berkat salawat kita kepada Nabi, kita seberataan menjadi orang-orang nangkena di hari kiamat berhak dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah, Rehan. Okay. Kita sudah sampai pada halaman 60. Ya, kalau pembahasan kita pada minggu yang lalu membaca dan mempelajari kitab Darun Nafis, kita sudah sampai pada halaman 60, yaitu kisah Hajar Aswad. Ya, kalau Hajar itu artinya batu, Aswad itu artinya hitam. Maka ketika mana orang itu sampai di Makkah mengucap Hajar Aswad dan berdapat kepada Hajar Aswad, maka barulah kemudian orang itu sadar bahwa hitam pada Hajar Aswad itu kada berpisah lawan Hajar Aswad, tapi hitam itulah Hajar Aswad. Paham ya? Kalau jadi sifat itulah zat. Nah, ini amunnya kekawanan mau empati bagian kita. Ya kalau makanya ini harus bersambung Pak Irwan makanya usahakan banget ya kalau nah, itu sudah pahamkah ya kalau di streaming, sebentar ada jadi streaming itu. Nah, kita lanjut pada halaman 60 ke soal pertanyaan. Jika ditanya apa perbedaan mazhab ahli tasawuf dengan mazhab Mu'tazilah, memang dari sisi pendirian ada persamaan antara seakan-akan bukan sebujurnya juga, tapi seakan-akan ada persamaan antara mazhab ahli tasawuf dengan Mu'tazilah, bahwa persamaannya itu adalah ini seakan-akan sama-sama memadahkan Allah kada berisi sifat. Itu penjelasan sudah semalam. Misalkan rambut Erpin bersifat hirang, ada orang menyambat rambut Erpin bersifat hirang, ada orang menyambat rambut Erpin hirang. Perbedaannya apa semalam? Perbedaannya adalah kalau orang rambut Erpin hirang itulah zatnya rambut, sifat dan zatnya rambut. Tapi kalau orang memadahkan rambut Erpin bersifat hirang, itu ada rambut Erpin, ada sifat hirang. Tapi sifat hirang itu kaimatun bizat, dia melekat pada zat. Dan antara sifat dengan yang disifati tidak berpisah atau kada lain biasanya ya kalau la ghairuhu. Nah itu. Nah sementara ahli tasawuf memadahkan Allah kada berisi sifat.
Ya kalau Allah kudrat, ya kudrat itu Allah. Sifat itu ya zatnya juga. Ya kalau qaimatun bizat. Nah, sama seperti orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu berpendapat, kita juga mengeko, bahwa Tuhan kada bisi sifat. Tapi apa bedanya antara ahli tasawuf lawan Mu'tazilah? Bedanya apa? Kita lihat jawaban. Bahwasanya mazhab Mu'tazilah yang mengatakan bahwa sifat itu diri zat tiada lain daripadanya dan tiada bertambah atasnya, itu yaitu i'tikadkannya dengan ijtihad, dengan ittihad. Nah, Mu'tazilah memahami Allah itu kan, Allah itu kudrat. Tapi antara Allah dan kudrat itu ittihad. Apa contohnya? Ini ada Allah, ini ada, dan Allah dan kudrat ini menyatu. Maka kudrat itu menyatu dari Allah, dengan Allah. Ini pendapat Mu'tazilah. Kalau ahli tasawuf itu pang, kudrat itulah Allah, bukan dua benda yang menyatu. Nah itu pahamlah bedanya. Pahamlah salah. Contoh, orang Mu'tazilah ini ada pancis warna biru. Sebujurnya ada Mu'tazilah ada dua. Ada pancis, ada biru. Cuman si biru lawan pancis ini menyatu. Sehingga jadi pancis biru. Paham? Sementara orang ahlu sunnah bukan biru lawan pancis ini menyatu, kada. Tapi memang pancis itulah biru. Dan biru itu ya pancis. Pancis itu ya biru. Satu aja bendanya. Paham lah Pak? Kok bedanya? Kalau orang Mu'tazilah ini memandang dua. Ada biru, ada pancis. Antara si biru dengan si pancis ini menyatu. Dua benda jadi satu. Itu Mu'tazilah salah ya. Tapi kalau ahlu sunnah, pancis itu bang biru. Jadi pancis biru. Satu aja pancis biru. Allah kudrat, Allah iradat, Allah ilmu, Allah hayat, Allah sama, Allah besar, Allah kalam. Satu aja. Nah, paham gak kok? Nah, Pak Irwan sudah bisa lah membedakan. Ini tipis. Nah paham salah. Tapi bagi orang tasawuf Allah kada punya sifat. Bagi orang Mu'tazilah Allah kada punya sifat. Sekilas nampak sama. Tapi bedanya adalah maksudnya Allah kudrat. Ini ada kudrat. Ini ada Allah menyatu. Jadilah Allah kudrat. Kalau kita ini kada dasar Allahnya kudrat. Allah wasifatun wahidun. Kalau Mu'tazilah dua bersatu. Satu juga akhirnya. Tapi dari dua. Nah itu kok bedanya. Paham lah. Nah itulah yang disebut dengan ittihad. Bersuatu yaitu seperti bahwa ada bagi zat itu wujud istiqlal, wujud lain dalam zat itu. Tadi ada tanganku, ada wujud coklat. Cuman antara wujud tanganku dan wujud coklat bersatu. Itu ngarannya wujud istiqlal ngarannya. Nah, dalam pembahasan itu. Ya kalau salah. Maka dicampurkan keduanya itu menjadi satu. Seperti bercampur sakar nabat dengan air. Sakar nabat nih ngalih membaca. Nah kayak susu bercampur lawan banyu. Nah contohnya. Kan contoh itu kan susu. Ada banyu, ada dua. Campur. Jadi banyu susu aja kalau. Nah padahal kada kayak itu. Memang banyunya itu susu. Nah itu kan ada pas bang contohnya. Cuman Mu'tazilah itu kata memahami. Banyu teh. Ada banyu, ada teh. Banyu lain teh, teh lain banyu. Tapi begitu digabung jadi banyu teh. Padahal itu dua. Menyatu. Bersenyawanya dua itu. Paham tak? Ada banyu satu entitas. Ada teh satu entitas. Antara banyu dan teh menyatu. Nah itu i'tikad Mu'tazilah. Ahlu sunnah pang kadida banyu, kadida teh. Satu tuh bang, banyu teh. Tapi itu kan ada pas bang contohnya karena memang larut kan. Cuman kayak itulah sambatannya. Ahlu sunnah kayak ini, banyu putih. Ada banyu, ada putih. Ya itu bang bendanya. Ya paham lah kok. Nah itu contohnya itu. Seperti kalau di sini kan seperti bercampurnya sakar nabat. Nah penyanyi itu sakar nabat ya. Satu zat asing lah pada banyu, akhirnya banyu sakar nabat. Kita ganti kan teh lawan banyu larutnya, gula
gula lawan banyu jadi banyu begula. Larotnya tetap itu dua jadi satu. Itu bukan kata Allah maha suci Allah dari neraka itu. Paham tuh salah. Nah, maha tinggi Allah Ta'ala daripada sangka Mu'tazilah yang bid'ah fasik itu. Bila kita menyangka itu, maka kita itu beriktikad bid'ah dan hukumnya dikategorikan sebagai orang fasik. Nah, fasik. Karena iktikad Mu'tazilah itu iktikad yang bid'ah. Bid'ah itu artinya mengada-ngada dan fasik, rusak. Nah, itu salah. Jadi iktikad bid'ah itu artinya mengada-ngada dan fasik. Nah, ini kok. Jadi yang bujur itu apa? Ya, misalkan tangan Ervin coklat memang ya tangan satu nih, Bang. Zat ini Bang coklat memang. Jadi tangan Ervin coklat. Bukan dua hal yang berbeda, memang satu. Tangan Ervin coklat. Seperti Hajar Aswad hirang, bukan ada Hajar Aswad, ada hirang, kada. Ya memang hirang itu Hajar Aswad. Walaupun hirang itu selain di Hajar Aswad ada di rambut, ada di apa, tapi hirang itu Hajar Aswad. Tapi cara kita meminandui Hajar Aswad itu melalui sifat. Kadakawa kita langsung kepada zat kadakawa. Ya, asal. Nah, itu salah ya. Nah, itu ada yang ditanyakan sama Eko. Aman lo. Nah, syahdan bahwa makam tauhid sifat inilah makam yang tetap dan rasih. Maksudnya yang pas, yang sahih. Maka tak kala sudah habis segala tajalli sifat itu di dalam hati, maka dianugerahkan Allah Ta'ala akan dia pada ketika itu kuat yang dapat ia menanggung tajalli zat. Jika dikehendaki Allah Ta'ala, makam inilah yang menyampaikan orang alim orang yang arif itu kepada yang di atasnya, yaitu makam tauhid zat. Ya kalau itulah ya. Jadi kalau sudah karam di situ sabarataan sifat tuh hakikatnya zat, nah itu kan tinggal menaikkannya lagi dari asalnya arif billah kepada makam tauhid zat, itu di atasnya itu. Nah itulah makam keempat dan ini yang paling tinggi makam wae. Nah itu, dan tadi kita masih berbicara makam tauhid sifat. Nah di atas daripada makam tauhid sifat itulah yang disebut dengan makam tauhid zat. Nah itu itu tauhid sifat. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke bab yang keempat, pasal yang keempat, yaitu tauhid zat. Apa kok? Nah, lanjutlah. Pasal yang keempat. Kalau di atas itu kan tadi adalah seharusnya ada Arabnya, ada faslun Arabi bayani tauhid zat. Nah, itu. Bermula pasal yang keempat pada menyatakan tauhid zat. Artinya mengesahkan Allah Ta'ala pada zat. Makam inilah yang setinggi-tinggi makam. Tiada lagi di atasnya daripada makam ini yang sampai pengetahuan segala makhluk kepadanya. Dan kepadanya kesudah-sudahan musyahadah dan pandang segala orang yang arif. Dan kepadanya lah perhentian perjalanan mereka itu. Dan kepadanya lah diperolehi lezat yang terlintas daripada hati manusia. Dan kepadanya lah sehingga dan sehabis-habis sampai pengetahuan segala makhluk. Dan kepada makam yang di atasnya daripada ini tiada siapa yang dapat pengetahuan akan dia hingga nabi mursal dan malaikat muqarrabin sekalipun tidak ada sampai kepadanya, yaitu makam kunnuhu zat Allah Ta'ala. Nah, makam yang paling tinggi di antara empat tauhid empat tingkatan makrifat itu adalah makam tauhid zat, mengesahkan Allah Ta'ala pada zat. Ini makam yang paling tinggi. Kita orang awam kada mungkin sampai makam ini, kada. Semua wali-wali itu hanya sampai di tauhid sifat, kecuali satu aja yang sampai, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kenapa kita pelajari ini? Ya supaya kita tahu ilmunya. Tapi untuk sampai kepada makam itu kadang-kala inilah dalam bahasa lain disebut dengan makam kaunuhu zat. Nah, istilah-istilah salah, istilah-istilah tasawuf salah. Makam kaunuhu zat artinya memandang zat sudah. Nah, apabila Nabi kita itu sampai di makam itu ketika beliau Isra Mi'raj. Nah, tadi kan kita bahas kalau Pak Irwan di mana aja Nabi naik burak ngomong Eko. Nah, Nabi itu kan naik burak itu kan ada kala di rumah Sidin, ya kah? Nah, naik Sidin ke atas burak, burak berjalan mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena rumah Nabi itu sekitar Masjidil Haram itu. Masuk dalam kompleks Masjid Al-Haram. Ada yang memadahkan juga dalam riwayat lain Nabi pertama kali naik burak tuh di Hijri Ismail asalnya. Hijri Ismail tuh nih Ka'bah, ada kalau yang setengah lingkaran di higa Ka'bah tuh. Nah, yang setengah lingkaran di higa Ka'bah itu disebut Hijri Ismail. Disitulah Nabi itu naik burak. Itu pendapat yang kedua. Ada juga yang memadahkan yang ketiga di Multazam. Di mana itu di Multazam? Di pintu emas Ka'bah. Yang mana orang-orang beregep di atas pintu di atas pintu emas Ka'bah itu. Disitulah awal Nabi kita itu naik burak soal di pintu emas Ka'bah itu Nabi kita naik burak. Nabi naik ke atas burak, perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai di pinggir Masjidil Aqsa ditambatkan Nabi burak. Nabi sembahyang di Masjidil Aqsa bersama 124.000 nabi. Naik pulang ke atas langit pakai rap-rap. Rap-rap itu sejenis kelambu. Rap-rap pakai kelambu ya, kita tuh lip lah. Bahasa modern itu lip ya kalau sal. Bahasa Jakarta ya tuh naik di hotel itu kan lip ya kalau sal. Hotel apa ngarannya? Naik lip ngarannya. Sampai ke langit pertama bertemu Nabi Adam, langit kedua sampai langit ke-6, sampai langit ke-5 bertemu lawan Nabi Musa, sampai langit ke-6 bertemu Nabi Ibrahim, langit ke-7 langit ke-5 Nabi Musa, langit ke-6 Nabi Isa, ya kah? Langit ke-7 Nabi Ibrahim. Nah, jadi Nabi Isa itu pokoknya lagi urutannya nah. Pokoknya adalah itulah Nabi langit ke-7 itu Nabi Ibrahim. Setelah bertamu di langit ke-7 Nabi Ibrahim menembus Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha. Setelah Sidratul Muntaha jar malaikat sampai situ aja. Aku mantarakan engkaulah naik terus. Maka Nabi Muhammad naik sampai ke Jannatul Ma'wa sampai berdepat dengan zat wajibal wujud. Ya kah? Sampai berdapat Nabi itu kepada zat wajibul wujud, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berdapat. Nah, Nabi itu merasa sudah sangat dekat sekali dengan Allah Ta'ala, ya kah? Lalu ujar Allah, wahai Nabi Muhammad, mendekat engkau, mendekatlah Nabi menuju kepada zat Allah, ya kah? Nabi merasa sangat dekat, tidak ada jarak yang lebih dekat daripada ini antara Nabi dengan Allah Ta'ala. Ternyata ujar Allah Ta'ala, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, masih jauh jarak engkau denganku. Mendekat lagi. Bukan Nabi mendekati Allah Ta'ala supaya posisi Nabi itu lebih dekat banget. Ujar Allah Ta'ala, wahai Nabi Muhammad, engkau masih jauh, mendekat lagi. Mendekatlah Nabi dengan Allah Ta'ala. Nah, saking dekatnya lah posisi Nabi kita dengan Allah Ta'ala itu lebih dekat daripada busur panah itu nah lawan nih, lebih dekat daripada apa ngarannya salah panah dengan busurnya ataupun orang bahari nyambat lebih dekat daripada hitamnya bola mata dengan putihnya bola mata. Coba hirangnya bola mata tuh lawan putih itu tipis banget Pak. Parak pada gitu. Hampir kada berjarak tapi tetap berjarak. Paham? Apakah Allah di sana? Kada. Allah bukan bertempat di Jannatul Ma'wa, tapi di sana itulah tempat Nabi. Ya kalau bertemu dengan
Allah. Bukan tempat Allah di sana kada, tapi tempat Nabi bertamu dengan Allah. Dan Nabi memandang langsung zat wajibal wujud. Hanya sidin nang tahu hakikat zat. Selain Nabi kan nang tahu hal lain. Di bawah aras saya. Hah? Di bawah aras. Di atas aras. Sidratul Muntaha Jannatul Ma'wa itu di atas aras lagi. Nabi suka ke atas aras. Masa Tuhan di atas aras? Ya kalau sandal Nabi nang terompah itu nah. 4. Itu 4 sampai menjejak di atas. Betapa mulianya lambang terompah Nabi itu, sandal Nabi itu, sampai lambang itu menembus langit ketujuh sampai ke atas aras. Ya kalau nah Nabi lawan Allah Ta'ala melihat hakikat zat wajibal wujud ketika Isra Mi'raj. Pertanyaan ulama tasawuf, Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj di dalam Muhammad kah atau di luar Muhammad? Kalau dalam secara zahir kan ada kisahnya toh, Nabi berjalan mulai Makkah ke Palestina naik rap-rap, itu kan kisahnya sampai situ sampai Jannatul Ma'wa, itu kan kisahnya. Nah, tapi kan beritaan itu kan Nur Muhammad, Masjidil Haram hakikatnya Nur Muhammad, Masjidil Aqsa hakikatnya Nur Muhammad, langit pertama sampai ke-7 hakikatnya Nur Muhammad, Jannatul Ma'wa hakikatnya Nur Muhammad, Arash hakikatnya Nur Muhammad, beritaan hakikatnya Nur Muhammad. Ya Allah kan. Bila beritaan hakikatnya Nur Muhammad itu hakikatnya siapa kok? Minuri zatihi, daripada zat. Ya, berarti nang naik Nabi Muhammad hakikatnya zat itu juga. Nang dihadapi hakikatnya zat itu juga. Pertanyaannya, paham lah, utak ada salah. Kan hakikat Nur Muhammad kan dia zat wajibal wujud. Berarti Nabi Muhammad ini kan hakikatnya Nur Muhammad. Hakikat Nur Muhammad kan zat wajibal wujud. Zat wajibal wujud bertamu lawan zat wajibal wujud. Kan lain. Maka seakan-akan kisah itu kan tidak. Paham lah kok? Paham gak kok? Nah. Nih kayak ini. Ini kain. Kain ini anak bertemu kapas. Beceklah kain ini jauh berdebat lawan kapas si kain ini. Padahal hakikat kain itu kapas juga. Maka sama dengannya kapas bertemu kapas. Seakan-akan kan ada pertemuan, itu cuma orangnya. Nabi Muhammad hakikatnya Nur Muhammad. Nur Muhammad hakikatnya dia. Zat wajibal wujud. Bertamu saat Mi'raj. Zat wajibal wujud itu sudah atau Allah lah. Nabi Muhammad kan hakikatnya Allah juga. Inya juga orangnya. Seakan-akan tidak ada pertemuan. Tapi ada pertemuan. Tapi dalam konteks syariat, kisah fikih itu ada pertemuan. Coba kok. Wah kok berat kan ini nih. Iya. Dipahami. Paham lah kok. Nah, kayak ini kok. Misalkan aja contohnya. Coba mencerna. Ya. Ada ayam. Ada mentalok. Ayam lo. Jadi ayam kalau ayam potong. Nah, digoreng ayam nih. Aku makan ayam, kada habis ayam ko nih. Ku buang ke tanah. Nang ayam nih dipatok ayam. Paham kah saat? Paham kah anunya dah. Ini ada ayam ku sembelih. Ya kalau ku siangi, ya kah ku sembelih ku siangi, lalu ku jerang ku goreng. Terus setelah digoreng itulah dimakan, kada habis aku makan. Ku buang ke tanah. Datang ayam lain mematok ayam. Jadi ayam makan ayam. Ayam matok ayam. Sama lo. Ya kalau ayam makan ayam. Amun dilihat, iya sama ya pada ayam. Jadi ayam gitu dan ayam dipatok wahidun satu. Nah, soal. Atau seandainya kopiah ini banyak uang. Ujur kopiah, aku hendak berdapat lon kain. Berdapat lon kain. Atau ujur kopiah, aku hendak berdapat lawan kapas sekalian. Berdapatlah kopiah lawan kapas. Kalau orang syariat memandang udah serba bertemuan tuh ada kopiah, ada kapas dia bertemuan. Tapi kalau orang hakikat ngitung itu juga
Kupiah itu hakikatnya kapas. Maka kupiah itu kembali kepada diri sebenarnya diri. Muhammad itu kembali kepada diri sebenarnya diri. Maka dibahas dalam ilmu tasawuf itu Isra Mi'raj itu di dalam Muhammad kah, di luar Muhammad kah? Bertahan di dalam Muhammad. Karena itu juga orangnya. Gerak Nabi Muhammad ketika perjalanan melalui Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik bertahan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu hakikatnya ya zat wujud wujud. Jadi zat bertemu lawan zat. Duh. Kayak Pak kok. Berat leh. Iya. Aduh, susah ya. Begitulah, dengan dapat paham. Kayak ini aja sah. Intinya kayak ini nah. Pohon rambutan. Kita tamu kan biji rambutan. Ya kah? Padahal pohonnya asalnya dari biji. Kan itu tuh sama ada biji. Sama ada biji deh. Di pohon itu di dalam biji kan, di luar biji kah? Di dalam biji. Isra Mi'raj tuh dalam Muhammad kan, luar Muhammad kah? Nah, hebat kok. Hah, masih terbental lah. Iya. Jadi makam tauhid zat itu asalnya di Mi'raj. Karena bila ada Tuhan, bila ada Muhammad, jadi dua, kan satu lagi nya. Hilangkan satu, nampak Muhammad. Oke, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berat nih Pak Irwan lah, aku harus menjelaskannya itu kayak apa ya. Oke, jadi gitulah intinya itu sebuah pembahasan tasawuf. Isra Mi'raj itu dalam Muhammad kah, di luar Muhammad kah? Jawabannya dalam Muhammad, karena berdataan Nur Muhammad aja. Nang berjalan Nabi Muhammad hakikatnya Nur Muhammad, nang ditamui zat wajibul wujud, hakikat Nur Muhammad itu ya zat gitu juga. Pergerakannya tuh Nur Muhammad juga. Jadi seakan-akan kada peristiwa itu. Karena kayaknya jina nang menggerakkan Nabi Muhammad tuh inya juga. Nang menggerakkan burak tuh ya inya juga. Nang peristiwa itu hakikatnya inya juga. Nang bertamu tuh ya inya lawan inya juga. Seakan-akan mun bertan inya kada ada kisah apa-apa. Nang ada hanyalah zatnya. Kenyataan zat itu di Nur Muhammad. Jadi Isra Mi'raj itu di dalam Muhammad. Nah kayak itu tauhid zat itu ya kayak itu. Tapi nang tahu hakikat zat hanyalah Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi kita bertamu dengan Allah Ta'ala yaqazatan. Ya wa manama ya kalau ketika Isra Mi'raj. Nah kok Nabi lain kan tidak. Hanya Nabi Muhammad yang sampai bertahajud. Nabi Musa ketika berpandir lawan Allah Ta'ala di Bukit Tursina wa kallamallahu Musa taklima. Jer Nabi Musa, ya Allah ya Rabb. Ulun ini setiap hari bisa berpandir lawan pian. Dan sekahendak ulun kapanpun, dimanapun, pada tanggal apapun, jam berapapun, kabila ulun hendak berpandir lawan pian, ulun bisa berpandir lawan pian. Pertanyaan ya Allah, adakah nang harap pada ulun lagi? Ujar Tuhan, wahai Nabi Musa, ikam nang sok-sok berpandir tuh ketahuilah jarak antara engkau dengan diriku masih ada 70 dinding lagi yang memisahkannya. Masih jauh lagi kok. Masih ada 70 hijab sal. Masih belum. Mun Nabi Muhammad mana berhadapan, mana berpandir lawan Allah Ta'ala. Mana Allah nang memberikan salam secara langsung kepada Nabi Muhammad. Kayak Pak Sal. Berat nih salah ya. Nabi Muhammad bertamu lawan Muhammad atau Nabi Muhammad hakikatnya siapa Pak Irwan? Jatuh jebal? Allah bang, jatuh jebal? Allah ya bertemu lawan Allah. Gerakannya tuh pun hakikatnya Allah. Burak nang mantar pun hakikatnya Allah. Mun Allah bertaan bila kita menyembah Allah simpun Isra Mi'raj seakan-akan kada ada kisahnya lagi, hanya Allah nada. Ya kalau nah itu sudah masuk ke sudah. Nah kayak itu bang, kok terpental kalau kok. Lawan jasadnya juga loh. Itu kan mun pembicaraan lawan jasadnya lawan rohnya itu kan masih zahir nih ya.
Nabi Muhammad itu lawan jasadnya. Nah ini bujur pertama misalnya. Nabi Muhammad tuh mi'raj tuh rohnya hajaka, jasadnya hajaka. Menurut orang Mu'tazilah, Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj rohnya saja. Itu Mu'tazilah. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj roh dan jasad. Sebab kalau kita memadahkan Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu rohnya aja, apa bedanya lawan mimpi? Mimpi kan kesana kamari roh. Karena dia yang istimewa. Aku gen kawa. Mi'raj 70 kali tapi mimpi. Ya kalah. Nah, mimpi. Amerika 700 kali mimpi. Paham lah kalah. Nah itu Pak Irwan. Nah itu. Yang budak tadi kan 24 tuh juga. Hah? Budaknya kan 24 tuh. Burak tadi kan ada 4. Tapi burak tuh pun hakikatnya juga. Ya amun maksud Faisal kan sejarahnya. Kalau burak nih sampai mulai Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, ditambat di pinggir Masjidil Aqsa. Situ tuh buraknya. Nabinya mah terus naik rap-rap, Sidratul Muntaha, Jannatul Ma'wa naik terus. Nah itu Michael. Tapi makanya dalam pembahasan ulama tasawuf tuh, ketika Nabi kita Isra Mi'raj, apakah Mi'raj Nabi itu di dalam Muhammad atau di luar Muhammad? Jawabannya di dalam Muhammad. Ngintu juga. Lalu kan ada kisah. Orang tasawuf itu kan ada kisah. Bahkan dalam kitab Barincong itu dipadahkannya surga, kan ada neraka, kan ada aras, kan ada Lauhul Mahfuz, kan ada. Munnya dalam fikih bakal piran tuh. Ya kalau Quran madahkan wa yadkhilna lahumul jannata tintajri min tahtihal anhar, dan bagi orang-orang beriman beramal soleh dia akan masuk dalam surga mengalir sungai-sungai indah di dalamnya. Nah, mengingkari itu namun dalam ilmu hakikat kan bakal piran tuh kok. Tapi maksudnya itu tuh ya hakikat kan beritaan tuh Nur Muhammad juga. Ya Nur Muhammad ya beritaan kari lagi surga, kari lagi neraka. Karena dipandangnya hakikat. Paham tuh lah. Jadi mi'raj tadi itu pakai kisahnya ya kan tidak nang adanya zat dia. Di situ salahnya. Karena Nabi telah berdapat kepada zat wajibul wujud, hanya Nabi kitalah yang sampai kepada makam tauhid zat. Selain Nabi tidak ada. Tidak ada salah. Boten enten bahasa Jawanya. Karena nah, Pak Irwan kayak Pak. Dia paham lah kau dah. Tang dah lah. Nah, sal, tang dah sal. Pak Irwan, tang lah. Coba kena diulang-ulang, kena direkamannya lah di terserah aja di Facebook kah, di YouTube kah, atau gitu. Tang nyangin tole. Nah itulah Nabi itu sampai pada makam kun tulisannya kunhuzat kunzat. Itu kalau dibahas dalam kitab Darun Nafis tuh kunzat tuh kayak apa? Kalau di dalam kitab Barincong tuh dibahas. Kalau dalam Darun Nafis itu kada rinci, kada detail. Nah kalau dalam kitab Barincong itu kunzat tuh dibahas. Kita dulu kitab harga perone Barincong Darun Nafis. Nah tidak ada yang sampai pada makam ini kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Nah Allah Ta'ala berfirman, wa yahzarkumullahu nafsahu, dipertakuti Allah Ta'ala daripadanya sampai makrifat akan kunhizatnya. Nah bila orang sudah sampai makrifat kunzat, itu tuh orang merasa takut kepada Allah. Makanya jar Nabi, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Jar Nabi, aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Tidak ada satupun orang yang lebih takut kepada Allah, orang yang lebih takwa kepada Allah kecuali aku. Jar Nabi. Jar Nabi itu paling takut kepada Allah, baik.
Ya kalau Pak Irwan, dan Nabi itu paling takwa kepada Allah, tidak ada satupun. Salah ya? Nah itu salah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum fi dzatillahi al-ahmaq. Wah, ini bahasa guru negara nih. Kullukum fi dzati ahmaq. Sekalian kamu akan mendapat kunhizat ta'ala. Nah, sekalian kamu mendapat akan kunhizat Allah Ta'ala ahma. Artinya kita kedepacangan sampai kepada zat Allah. Ya kalau kullukum fi zati ahma, kita kedepacangan bisa sampai kepada zat Allah. Bapak kan dapat kita pelajari ya supaya tahu teorinya barang. Ya kalau salah, tahu maksudnya atau tahu teori aja. Nah, jadi kita kadakawa sampai kepada tauhid zat. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani qaddasallahu sirrahu di dalam kitab Al-Jawahir wad-duhur, daripada menerjemahkan kata Syekh Ali Khawas radhiyallahu taala anhu. Bermula pengetahuan akan hanya hak Allah Ta'ala itu tiada merasai dan mendapat akan dia oleh seorang jua pun daripada segala makhluknya. Karena bahwasanya Allah Ta'ala itu bukan ia ain. Allah tuh bukan benda. Nah, makhluk tuh benda. Allah bukan benda. Karena Allah bukan benda, kada perlu tempat. Karena Allah bukan benda, kada perlu arah. Karena Allah bukan benda, kada kawan ditunjuk arah tertentu. Karena Allah bukan benda, kada kawan dibayangkan kayak apa bayangannya. Nah, Allah bukan benda. Ada orang, sekelompok orang yang salah mengira Allah tuh benda, sehingga Allah tuh membutuhkan tempat. Tempatnya di atas aras. Itu kada menyembah Allah, nyembah benda. Benda itu makhluk. Syirik. Walaupun ini rajin sembahyang, walaupun digisang-gisang ke sajadah sampai herang dok Allah, tatap pray. Oh herang loh, orang soleh loh, apa ya ulang latat. Ini orang soleh latat gitu. Bersemayam. Bersemayam. Apanya? Katakan saja ya. Tak ada lainnya. Bahwasanya Allah itu bukan ain yang dihukumkan akan dia oleh akal, dan bukan ia ain yang dihukumkan akan dia oleh syuhud hati dan mata, tetapi ia dibalik yang demikian itu, maka bukan ia ain yang dikenal oleh mereka itu akan dia, dan bukan ia ain yang dijahilkan oleh mereka itu akan dia. Intinya Tuhan itu bukan benda, maka kan kau dibayangkan. Kita nggak kok bukan benda, coba bayangkan. Nang kita ketahui berita ini benda. Ya kalau selain benda itu kan dapat dibayangkan, maka itulah makrifat yang sebenarnya. Ditanya oleh Sayyidina Ali kepada Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, kayak apa makrifat yang sebujurnya? Orang makrifat kepada Tuhan sebenarnya bila engkau kada membayangkan apapun tentang Allah, di situ makrifat yang sebujurnya. Bila sudah kita kada bayang lagi, udah blank, kosong, kada ada apa-apa lagi, maka disitulah akan makrifat Allah Ta'ala nang sebujurnya. Coba kok, Allah bukan benda, kita membayangkan. Kita membayangkan tuh habang, udah kayak asap, tuh benda masih. Allah kada berwarna kok. Salah, Pak Irwan. Coba kita bayangkan sesuatu tanpa warna, kawalah. Pasti paling kada hilang. Oh, kada perbayangan apa-apa. Ya hilang tuh di otaknya tuh dah. Gelap, hilang dah. Hilang warna. Hilang pun warna kalau. Nah, salah. Bagaimana? Kada kau dibayangkan, maka tidak akan bisa sampai kepada hakikat zat. Itu dah, itu rumusnya dah. Berarti orang kada kau sampai zat. Tapi Nabi pernah bertemu dengan Allah. Karena Nabi pernah bertemu dengan Allah dan memandang secara langsung zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un, Nabi lah yang tahu hakikat zat.
nang kada berbentuk, nang bukan benda, nang kada berwarna, kayak apa? Ya kada tahu. Jangankan kayak gitu, sesuatu nang ada di dunia nih aja nah. Pahit ya orang binje itu. Kayak apa pahitnya? Pokoknya pahit. Kayak pegerang pahit. Pahit. Kecut luar biasa. Iya kayak apa kecutnya nang kayak anu leh. Nang kayak asam kamal. Asam kamal kan lebih kecut jurang. Nang kayak tahi tikus. Aku kan suka makan tahi tikus jurang kan kayak itu. Ya pokoknya kecut. Nah, bisa apa salah teba Mang Eko. Nah, karena Tuhan itu bukan benda dan kadang-kala dibayangkan oleh akal, maka kita kadang-kala meminandui hakikat Tuhan. Nah, kita pengen nyelahang sifat. Dan di dunia ini pun kita kadang-kala sebujurnya mun dari sisi ada tuh kan kadang-kala kita meminandui zat lo dia apa ya lo zat di sifat tay ya kayak aku tuh mau lihat ya coklat putih hirang ya kalah jurang lejo pas kayak deh cacakan putih hirang itulah ini dulu salah ada ditanyakan ini hanya sebutin kita akan lanjut ke kitab sebutingnya Pak Irwan ya coba sama Eko kah atau Pak Irwan kan saya screenshot nandai itu sama Eko aja kah lah. Nah, sampai mana nih kita nih? Halaman 66 paragraf kedua. Nah, mudah-mudahan ada berkahnya. Kita istirahat 5 sampai 10 menit. Aku sebet dulu ya Allah. Hanya kita lanjutkan dengan kitab Berincong yang kita baca secara offline, tidak disiarkan live. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istirahat lo sama Eko lah.